sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Hadratul kiram wa muhtaram yang saya muliakan, para alim ulama, para asatid, para asatijah, para tuan-tuan guru, dan semua yang hadir pada malam ini, yang mungkin saya tak bisa menyebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi sababiah turun rahmat dan keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, santai aja ya Bu ya, santai ya. Jadi ekspresi mahabbah kepada kanjeng Nabi itu aslinya itu orang jadi gembira, senang. Apapun keadaan alamnya, orang itu senang aja, karena Allah itu al-basit, yang melapangkan. Jadi orang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena lantaran dia lagi punya duit, lagi keadaan apa, enggak. Allah berkehendak bikin lapang, bikin bahagia, ya sudah bahagia. Enggak ada apa satupun yang bersekutu akan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa. Nah, kita duduk di sini berusaha, berikhtiar dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengekspresikan kegembiraan kita akan kelahiran kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan berharap kita bisa membahagiakan hatinya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan hati kanjeng Nabi Muhammad SAW, niscaya insya Allah Allah ridha. Siapa orang yang membahagiakan hati kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka ganjarannya Allah langsunglah yang akan mengembirakan orang itu, melapangkan orang itu, menguatkan iman orang itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lihat banyak sedikitnya. Saya di sini ini di BCM, alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah hampir 30 tahun. Zaman dulu belum ada At-Thayyibah tuh. Itu ngaji cuma 5 orang, 7 orang. Mana nih? Ini santai kolotan ini. Ya, Ustadz Nasihuddin. Ini pada nyantai ngerokok. Itulah ya. Jadi dakwah ini udah nggak perlu melihat pertele apa, enggak, yang penting ngaji gitu. Jangan sekali-kali kita membandingkan guru kita itu dengan orang-orang tokoh-tokoh lain yang kita anggap gini. Boleh silakan, tapi jangan sampai ya membandingkan guru kita atau mengalahkan guru kita kepada orang yang lain. Jangan, itu ketutup berkah ilmu itu. Jangan. Silakan cinta kepada orang-orang soleh, tapi jangan sampai menjadikan guru kita yang tadinya kita mendapatkan ilmu dari beliau terus kita ke belakang. Jangan sampai itu ya. Makanya banyak kisah-kisah yang menjadikan orang itu menjadi orang yang alim karena lantaran gitu. Khidmat dan takjimnya sama guru itu tidak tergantikan oleh siapapun. Zaman saya dulu ketika saya hijrah, pada saat itu udah ada Mbah Maimun Jubair, udah ada Habib Lutfi, sudah ada, dan banyak tokoh-tokoh lain, Mbah Abdul Jalil Mustaqim sudah ada. Akan tetapi guru yang benar-benar menuntun kita memang benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu orang terkenal, belum tentu orang yang terkenal ya. Maka ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita, kepada seorang guru, maka bersyukurlah kepada Allah dengan bertaklim, berkhidmat kepada beliau. Selama kita menuntut ilmu dan bersangkaan baik
kepada guru kita, niscaya mengalirlah ilmu yang manfaat. Nah, pada malam ini orang-orang yang datang ke maulid itu bukan orang sembarangan. Karena apa? Karena hujan. Mau jaza ba'da mal bala. Besarnya pemberian dari Allah itu seiring dengan besarnya ujian. Kalau ujian mah belum ini banget. Saya udah nggak kehitung yang namanya ngaji itu apa namanya lepek basah kuyup. Mau tanya no, udah berapa kali saya udah nggak kehitung ya. Nah kalau misalkan kita ngaji nuntut ilmu nggak ada ujiannya, itu dapat pahala. Makanya ibadah itu ada yang dapat pahala, ada yang bisa juga mengangkat derajat. Kalau nggak ada halangannya pahala dapat, tapi kalau ada halangannya maka bukan cuma pahala tapi diangkat derajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir itu, saat itu Mekah itu kering kerontang, lama nggak hujan, sehingga apa? Sehingga semua kebutuhan pokok itu sangat tinggi, mahal sekali. Ini saya baca kitab dari kitab Zahrul Basim fi Atwaril Abil Qasim ya. Jadi pada saat itu kebutuhan pokok sangat tinggi sekali, yang kelaparan ya benar-benar kelaparan, kering kerontang. Tapi ketika Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir, maka saat itu hujan turun. Makanya kita bersyukur ya, kita bersyukur dengan turunnya hujan ini. Paling kagak sama lah ya, keadaannya sama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir. Nah, dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir ke muka bumi ini, sudah memberikan pelajaran kepada kita, sudah memberikan pelajaran bahwasanya sekalipun kita hidup di alam dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan, tetap Allah lah yang menjadi tujuan kita. Apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi ketika masih dalam bayi, masih keluar dari rahim yang suci Bunda Fatimah, yang diucapkan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itulah kalimat diucapkan yang pertama yang diucapkan oleh cabang bayi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah ini bisa kita ingat setiap kita sholat. Allahu Akbar walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau kita memahami ilmunya, kita memahami riwayatnya, insya Allah setiap kita sholat bertambah mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata mahabbah itu sudah terhujam ke dalam hati kita, berubah menjadi rindu, syauq. Nih, ketika seseorang membaca kitab, beli kitab apa saja tentang kitab Islam, kemudian kitab itu ditulis sholawat, maka Allah memerintahkan para malaikat untuk mendoakan orang itu selama ada nama Nabi Muhammad di dalam sholawat itu tertulis. Selama sholawat itu tidak hilang dari kitab, maka para malaikat mendoakan orang itu selama tulisan itu tidak hilang. Bagaimana kalau nama Nabi Muhammad sudah tertera, terpatri di dalam hati orang ya. Makanya orang-orang pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha. Ini adalah momentum untuk usaha kita membangun, memperbaiki, memperbaharui, memperkuat mahabbah kita kepada Rasulullah. Coba kalau nggak ada maulid safari arba'in, paling yang ngaji itu doang, betul gak? Tanya Ustadz Suki, yang datang ngaji berapa orang Ustadz Suki? Woi, ya kan itu doang kan yang ngaji kan? Iya, cuma gara-gara ini ada wasilah maulid arba'in, orang yang kagak ngaji jadi ikut ngaji. Betapa pentingnya ilmu buat kita, sehingga ada makalah para alim ulama, para muhakkikin mengatakan
laulal ilma kana an-nasa kal bahaim. Seandainya tidak ada ilmu maka manusia seperti binatang. Coba renungin, betul gak? Makan ya makan sama, nyari makanan, nyari rezeki ya sama, nikah kawin ya nikah sama. Tapi yang membedakan kita dengan hewan adalah ilmu. Makanya tidak ada yang diminta tambahan nikmat oleh kanjeng Nabi kecuali ilmu. Rabbi zidni ilman. Ya. Semakin mendalam ilmu seseorang, semakin bijaksanalah dia. Semakin dalam ilmu, semakin berhargalah akhlak dan budi pekertinya. Makanya kalau kita ingin melihat orang itu, jangan tanya siapa dia, tapi lihatlah siapa yang ditemaninya. Temannya siapa, yang diakarapinya siapa. Kalau teman-temannya orang alim ulama, orang yang doyan ngaji segala macam, ya, orang-orang yang menuntut ilmu, insya Allah dia akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang benar-benar mencintai ilmu. Nah, ilmu ini sangat berharga, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Kalau bisa sebulan sekali lah menuntut ilmu, ilmu agama, paham kek kagak kek, yang penting kita dengerin dengan khidmat. Ustadz kiai menyampaikan dengan segala keterbatasannya, tapi ketika kita mendengarkan ikhlas, unzur makala wala tanzur mangkala, dengarkan apa yang ia sampaikan, jangan kau lihat siapa yang menyampaikan. Kalau yang nyampaikan walaupun orang Betawi banyak kekurangannya, tapi kalau kita ikhlas mendengarkannya, Allah lah yang akan memberikan ilmu. Utul ilma darajat. Allah yang memberikan ilmu. Kedalaman, ke dalam hati kita. Ilmu yang langgeng dan abadi, ilmu yang masuk dalam hati kita. Kalau ilmu yang baru sampai mentok ke akal kita, itu bisa lupa, bisa lupa. Tapi kalau ilmu yang sudah Allah tancapkan ke dalam hati orang yang beriman, ini nggak bakalan lupa, menjadi perilaku. Dan ciri-ciri orang-orang yang mahabbah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah dia tuh sering nangis. Nangis bukannya nggak punya duit, nangis bukan karena diderita dengan bala cobaan, bukan. Nangis karena rindu. Pernahkah kita tanya pada diri kita sendiri, dalam sebulan pernahkah kita meneteskan air mata rindu kepada Rasulullah SAW? Ini penting sekali, karena orang yang jarang meneteskan air mata itu tandanya hatinya keras. Dan sesuatu yang paling jauh dari Allah adalah qalbun ghas, hati yang keras, bahaya. Ibadahnya hanya zahir dan ucapan saja, tapi tidak pernah merasuk ke dalam hatinya, tidak menjadikan hatinya tawadhu, tidak menjadikan hatinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting kita membina hati kita. Bagus kita membina akal kita biar pintar, bagus, tapi bukanlah pengetahuan apabila tidak membina hati kita, sehingga tidak timbul budi pekerti yang baik daripada akhlak kita. Orang yang punya budi pekerti, akhlak yang baik, maka orang ini akan menutup semua keburukan nasabnya. Husnul adabi yastur qabihan nasab. Baiknya adab itu bisa menutup keburukan nasab. Makanya kalau kita lihat ya, banyak anak-anak sopan santun gitu sama orang yang lebih tua, pasti kita bangga, masya Allah ini anak luar biasa nih, pasti orang tuanya alim nih, pasti orang tuanya baik nih. Tapi kalau kita melihat orang, waduh, sama orang yang tua aja udah kagak mau cium tangan, apalagi lebih-lebih kalau udah dipanggil ustadz, udah kayaknya
padahal umurnya jauh lebih tua, cuman gara-gara beda nama majelis kagak mau cium tangan. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cium tangan dua pada Sayyidatuna Fatimah, dan yang kedua adalah orang yang pemecah batu, tangannya rusak Pak, tapi dicium sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baru timbang ilmu secentong aja udah agak mau cium tangan. Iya, saya ngomong kayak begini apa? Supaya terpelihara adab dan akhlak kita. Bukannya saya sendiri pengen dicium tangan, bukan, tapi mengingat daripada saya mementingkan egois sendiri supaya dibilang tawadu, mendingan saya mendahulukan sunnah, mendahulukan adab Rasulullah supaya ada contoh buat anak-anak kita. Kalau buat sadar mah sadar, orang kita banyak dosa banyak kurang, tapi kalau bukan orang tua yang memberikan contoh akhlakul karimah, siapa lagi? Ya, kadang-kadang kan orang memberikan diri sendiri takut biar dibilang tawadu. Enggak, bukan begitu. Justru yang sangat tinggi itu adalah akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketimbang diri kita. Makanya para kiai, para guru-guru itu sadar diri. Saya cium tangan guru saya, bahkan kalau duduk kagak mau saya sejajar sama guru saya, pasti saya lebih rendah. Ada guru saya di situ tuh, ada orang di depan saya, nggak berani saya jurunin kaki tuh, nggak berani saya. Adab tuh. Habis cium tangan kagak mau balik badan, saya mau mundur, kagak mau mantatin guru. Kenapa? Karena akhlak yang baik itulah ya yang akan menyelamatkan kita. Kalau buat masalah ilmu, iblis juga berilmu. Iblis berilmu loh Pak. Masalah ibadah, iblis jauh lebih ibadah. Yang membedakan kita adalah cinta pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu litammima makarimal akhlak. Jadi jangan sampai kita ngaji, doyan baca buku, tapi tidak bertambah akhlak kita. Bahaya itu. Iblis tuh hebat, berilmu, ibadahnya hebat, tapi hatinya telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya pentinglah kita untuk melihat daripada perjalanan daripada guru-guru kita, orang-orang soleh, supaya jangan sampai ilmu yang kita tuntut ini menjadikan bumerang buat kita. Kita ambil ilmu dari orang-orang yang punya silsilah gurunya dari gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu yang dipegang oleh orang yang berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik, yang ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang bendera, tidak memandang uang, bahkan dia keluar uang. Inilah didikan guru saya. Dulu saya belum ya cuman ngaji di sini. Setiap minggu dalam satu saya ke pelosok-pelosok kampung, Pemalang, Pekalongan, Banjarnegara, ke dusun-dusun, ke gunung Kumenyep, Gunung Kubang, Paninggaran. Digembleng saya di situ. Supaya apa? Supaya bisa meredam kesombongan. Itu keluar diri sendiri kagak dibayar. Keluar duit sendiri, sekali jalan 2 juta 3 juta nih. Banyak supir-supir bantuin saya. Jadi nggak semata-mata langsung jelek jadi malu dipanggil ustaz tuh, malu. Orang ya timbang ilmu timbang sebegini juga. Tapi lantaran takzim, gembelengan guru itu membawa suatu kemanfaatan di masa depan. Saya jalani. Habis pulang ngajar di Pemalang tuh ada 11 tempat, 11 desa. Pulang jam 1 malam turun, nggak ada langsung Sinarjaya tuh, tidur di emperan terminal, nungguin besok pagi jam 8:30 baru ada Sinarjaya. Berapa tahun? 10 tahun lebih Pak. Sekarang Purbalingga udah jadi pesantren, sekarang Kumenyet udah jadi pesantren. Alhamdulillah.
Jadi gemblengan ilmu itu nggak sembarangan gitu. Diperes kayak udah kayak minyak gimana sih, apa kelapa, kalau mau jadi kelapa kan dijatohin dulu, dibuka kulitnya, dipecahin ituannya, diparut, habis diparut digeres, habis digeres dimasak, baru itu mahal harganya. Kayak begitu. Makanya saya pesan-pesan ya, jangan takut dengan segala sesuatu kalau kita sedang menuntut ilmu. Jangan takut, karena walaupun sedikit kita ambil, tapi di situ di dalamnya ada perjuangan, ada pengorbanan. Insya Allah ilmu yang sedikit itulah yang membawa kita keberkahan. Iya. Sampai jam berapa saya ngomong nih? Setengah 11 ya? Setengah 11 ya? Iya, jangan ingetin ya. Ini kayak orang ngobrol aja nih, kayak ngobrol. Ya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya telah mengajarkan kita suatu akhlak yang baik ketika disusui oleh Halimah binti Sa'adiyah. Ya. Kan ada saudara sepersusuannya itu, ditaruh dia di sebelah kanan, di tetek yang sebelah kanan. Kagak mau Nabi, kagak mau nyusu, tapi yang kanan kempes, kagak ada susunya. Lo kok gak mau disusuin? Tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala dialihkan ke sebelah kanan. Dengan izin Allah itu tetek yang kagak ada susunya langsung banyak air susunya. Apa yang kita ambil hikmahnya? Nabi dari semenjak orok juga sudah mengajarkan kita tidak boleh ngambil hak orang lain, nggak boleh ngambil lapak orang lain ya, itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita teliti daripada mukjizat-mukjizat yang nggak bakalan bisa kita mampu untuk menelaahnya, banyak sekali. Sebab semua mukjizat yang ada para nabi itu sumbernya dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sumbernya dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah mendengar daripada cerita daripada Sultanul Qulub Armahum Habib Munjir Al-Musawwa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau, amin. Alhamdulillah Al-Bagir dulu pernah sempat beberapa tahun ngaji di Cidodol yang beliau ada hadir di sana. Beliau mengutip daripada Fathul Bari, di situ menerangkan tentang seekor kodok katak yang berusaha membantu Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sedang dibakar dengan api yang menggunung. Ini kodok lompat sana lompat kemari mencari air, dapat air dibawa nyemburin ke api supaya padam. Sekalipun perbuatan katak itu tidak mungkin memadamkan api daripada yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, akan tetapi perbuatan yang sedikit daripada katak tersebut tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di kitab fikih dikatakan katak itu tidak boleh haram dimakan, betul gak? Itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan perbuatan satu katak maka mulialah semua katak yang ada di muka bumi sampai akhir kiamat. Itu perbuatan satu katak. Makanya panjenengan ketika telah berusaha untuk berbuat baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit contohnya kayak sekarang, jangan khawatir, semua anak keturunan akan merasakan keberkahannya. Ini ada dalam kitab Fathul Bari dan saya mendengar langsung dari guru saya. Nah, andai kata-kata yang menolong daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dimuliakan oleh Allah sampai akhir kiamat, bagaimana halnya kalau orang itu berusaha menolong daripada agamanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menolong Nabi Ibrahim alaihissalam saja.
diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya. Bagaimana orang yang berusaha memuliakan daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kagak bisa aku ukur, Ustaz, tapi kok nggak kelihatan hidup saya begini-gini aja, katanya. Semua kemuliaan yang datang dari yang maha abadi, dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil semuanya ditaruh di tempat yang fana ini. Mustahil. Diberikanlah kita kekuatan iman, diberikanlah kita kenikmatan zikir, diberikanlah kita kenikmatan salawat, itu sudah lebih daripada cukup, yang tidak bisa dicuri oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin ganjaran yang mulia ditaruh di tempat yang penuh kerusakan di muka bumi ini? Enggak ada. Makanya orang-orang alim, ya, itu orang punya teman kayak nggak punya teman kayak itu senang, karena kesibukannya sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hembusan napas dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wajahnya, badannya duduk berbaring itu, tetap hatinya bertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunnah Nabi yang jarang diikuti oleh manusia zaman sekarang. Qalbuhu wala yanam wala yaqfuluhu. Hati Nabi nggak pernah tidur, nggak pernah lalai. Walakin khidmatid dawamil muraqib, akan tapi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dawam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, al-baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Makna zahir nih rumah kita nih, apabila rumah kita dibangun dengan ilmu, apabila rumah tangga kita dibangun dengan akhlakul karimah, insya Allah sakinah mawaddah warahmah, itu zahirnya. Secara hakikatnya apa? Ini hati kita nih, qalbun mu'min baitullah. Hati orang mukmin itu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila suatu tempat berkumpul orang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah para malaikat, humul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat, wa ghasyatuhur rahmah, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa nazarat alaihi sakinah, maka Allah akan meliputi dengan sakinah, dengan ketenangan. Bagaimana kalau hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hati yang selalu ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tempat saja walaupun bercampur dengan comberan, walaupun bercampur dengan segala sesuatu yang kotor, manakala itu ditempatkan membacakan salawat Nabi, zikir pada Allah, maka tempat itu turun rahmat. Bagaimana hati seorang mukmin yang senantiasa diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saja dan kapan saja. Kita orang-orang pecinta Nabi, kita sering salawat. Bagi orang yang gak cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan aja udah. Makanya Nabi sudah memberikan kita isyarat jauh-jauh sebelum ini, sudah kasih tahu, aksiru zikrullah hatta al-munafiquna yaqulu annakum muraun. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai orang munafik mengatakan engkau riya. Kita dibilang riya, kita dibilang gila. Jadi santai saja. Memang dunia ini ada yang suka, ada yang kagak, ya, ada yang setuju, ada yang kagak. Biarkan saja. Oleh karena itu kita harus punya prinsip di dalam beragama, harus kita pegang seerat-eratnya, ya. Apa yang dikatakan oleh guru, walaupun sedikit jalankan, diamalkan. Kalau nggak dijalankan, banyaknya ilmu, maka tidak akan pernah ada natijah, nggak akan ada natijahnya, ya. Sedikit apa yang Nabi kerjakan kita lakonin. Man qada hajatin li akhihi, siapa orang yang menolong temannya, memenuhi hajatnya, ya, kuntu waqifan inda mizani, aku akan berada di sampingnya ketika dia ditimbang amalnya. Masya Allah. Nah, di malam Jumat inilah
turun daripada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita baca salat bareng-bareng mau? Yang apabila ini sholawat dibaca walaupun sekali, maka jasad kita ketika kita meninggal, maka yang membopong jasad kita tangan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya walau maratin, siapa orang yang bersolawat walaupun satu kali, kuntu lahiduhu biyadi, maka akulah yang akan memakamkan jasad orang itu. Apa bunyinya? Ikutin, mau? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habib al-aliyil qadri al-adimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habib al-aliyil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habib al-aliyil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habib al-aliyil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walaupun dibaca satu kali, niscaya jasad itu Nabi yang akan mendekapnya. Ini hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dengan derajat marfu' disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa diingat. Kalau nggak ingat, lihat videonya ntar tuh. Ya, pegang. Saya maaf, punten maaf. Saya kalau udah ngamalin ini, anggap ini adalah hari terakhir saya. Ya Allah, barangkali ini hari terakhir saya baca. Malu, sebetulnya malu. Ya Allah, penuh dengan lumuran dosa kayak gini, hina kayak begini. Kok pengennya ini jasad di dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenikmatan itu tidak bisa diukur dengan kata-kata. Kenikmatan itu tidak bisa diukur dengan air mata. Hanya hatilah yang mampu bicara. Insya Allah, kalau panjenengan benar-benar terima ini, panjenengan amalkan ini, apapun kondisi kita, riwayat hidup kita, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita dimakamkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak banyak yang itu saja, mudah-mudahan menjadi kita pulang ada yang kita bawa bekal, ya, walaupun hanya sholawat. Jangan salah, sholawat adalah amalan terbaik akhir zaman. Banyak orang menjalankan sunnah tapi tidak cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menghina, menghujat saudara Muslim, menghina, menghujat, saling bermusuhan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bikin Rasulullah sedih. Habiblah dicerca, difitnah, alim ulama sama Habib ada sampai akhir yaumil kiamah. Mustahil, ya, mustahil tidak ada, karena ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya terus berlangsung, adabnya terus berlangsung ila yaumil qiyamah, pecintanya terus berlangsung sampai ila yaumil qiyamah, pengikutnya Rasulullah SAW insya Allah sampai yaumil qiyamah. Oleh karena itu, ya, mudah-mudahan pada malam ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita dengan tatapan rahmat, mengampuni segala dosa-dosa kita,
dan menjawab semua hajat kebutuhan kita dunia wal akhirat, dan menguatkan iman dan takwa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yu'afina min kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi zalikal karim li azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi habibil alil qadir azim al jahi wa ala alihi washabihi wasallim bikum abada dal kikrada nafsik wa zinata ashik wa bidada kalimatik. Allahumma barik lana fi amrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi ibadatina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi malina wa barik lana jami' ibadatina wa barik lana fil hayatina wa mamatina barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbi hab lana wa akhrajna min sidqin wa ja'alna min sultanan syarri ya Allah. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad Muhammad Muhammad. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad Muhammad ya Allah. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad fajjan ajran wa ajran rahmatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Al-Fatihah. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khusus bagi kita semuanya. Amin ya Allah.